Shalom saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan suatu kejadian yang terjadi 2 tahun yang lalu ketika awal-awal saya membuka toko rajut ya. Pada waktu itu seharusnya saya tutup toko itu jam 4 sore, tetapi 10 menit sebelum saya tutup itu ada 2 nenek yang datang ke dalam toko saudara. Nenek yang sudah tua, nenek yang sudah renta ya. Saya bertanya kepada mereka, apa yang diperlukan nek? Tetapi nenek ini tidak membutuhkan sesuatu, tetapi saya ingin belajar merajut. 2 nenek ini pengen belajar merajut di tempat saya saudaraku ya. Pada waktu itu saya tidak langsung memberikan jawaban, tetapi saya sedikit berpikir karena waktu itu sudah hampir tutup. Karena seharian saya bekerja, tangan saya sudah capek, mata saya sudah lelah, badan saya pun juga sudah sangat lelah ya. Tetapi melihat kedatangan 2 nenek ini, hati saya tidak tega untuk menolaknya saudaraku ya. Badan saya pengen menolak, badan saya pengen tidak mengiyakan permintaan tersebut ya. Tetapi hati saya menaruh iba, hati saya tidak tega untuk membiarkan nenek ini pulang tanpa mendapatkan ilmu yang mereka inginkan. Kemudian saya ambil keputusan, saya persilahkan mereka berdua untuk masuk dan duduk. Saya mengajari mereka saudaraku ya. Saya tahu saya harus mengorbankan beberapa lagi jam untuk mengajari mereka. Untuk mengajari satu orang dewasa saja untuk merajut tidak gampang saudara. Apalagi ini 2 nenek yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ya, saya penglihatannya pun juga sudah kurang jelas ya. Saya harus dengan sabar, harus dengan telaten mengajari mereka. Saya ajari mereka hampir 1 jam, mungkin 1 jam lebih ya. Saya sediakan waktu 1 jam lagi, kemudian mereka selesai belajar, mereka pulang ya. Saya melihat senyum di wajah mereka itu ada kepuasan di dalam hati saya sekalipun badan saya lelah saudaraku. Nah dari peristiwa ini Tuhan mengajarkan saya suatu hal, yaitu kepedulian akan sesama. Saudara, saya bisa untuk menolaknya saudaraku. Saya bisa menolak permintaan kedua nenek ini, tetapi Tuhan sedang mengajar saya untuk saya peduli kepada mereka. Mereka datang dari kota sebelah. Coba bayangkan ketika saya tolak, mereka pulang tanpa membawa hasil yang mereka inginkan. Ya, tentu Tuhan ingin lebih kita berbuat seperti ini. Ini hanya contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk sesama kita saudaraku. Saya ingin membacakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 34. Saya akan bacakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku ada dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 yang terpenting saudaraku yang terkasih. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya ingin membangkitkan ya saudaraku di sini bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk kita peduli akan sesama kita. Ya, hal sekecil apapun, mungkin ada banyak sekali kebutuhan yang di sana, orang-orang di sana, mungkin orang-orang yang tidak pernah dipandang, mungkin orang-orang yang dipandang hina saudaraku. Mari hati kita penuhi dengan belas kasihannya Tuhan, jangkau mereka ya. Tuhan inginkan bahwa apa yang kita lakukan bagi orang-orang hina ini itu sama saja kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa setiap hati kita yang mau melakukannya, kerajaan yang kekal itu sudah disediakan bagi kita semuanya. Jadi mari saudaraku, mari kita peduli terhadap sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah menutup hati. Biarlah renungan yang singkat pada kesempatan kali ini boleh memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.